Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Prastio Eko. Pada hari ini saya mau menceritakan cerita Pati Sukmo yang berasal dari daerah Cirebon. Semoga cerita ini bisa diambil manfaatnya dan bisa diambil hikmah dan untuk kita terapkan di keseharian kita. Langsung saja ceritakan, saya mulai. Cerita ini berawal dari seorang wanita yang memiliki kesan memilukan dari perjalanan cintanya dengan seorang pria bernama Teguh. Wanita itu sebut saja bernama Dewi. Mbak Dewi didapat telah menjalin hubungan bersama Mas Teguh kurang lebih 2 tahun lamanya. Di tahun-tahun itu juga mereka berdua sering mendapati badai besar yang menerpa perahu percintaan mereka. Yang namanya, kalian tahu kan, yang namanya orang pacaran pasti kan adalah lika-liku, cemburu atau apa gitu ya. Mbak Dewi seringkali mengeluh dengan sikap Mas Teguh yang akhir-akhir ini berubah. Karena Mbak Dewi ini memiliki sifat cemburuan, akhirnya dia mendapati perspektif yang aneh terhadap kesehariannya. Cirebon, pertengahan April 2011. Dewi mengecek handphonenya, namun tidak ada satupun panggilan atau pesan yang masuk, satupun dari Mas Teguh. Dia pun mencoba untuk tenang, padahal hari itu adalah hari ulang tahun jadiannya mereka yang kedua. Sekitaran 30 menit Teguh datang untuk menghampiri Mbak Dewi. Dia tanya sama Mbak Dewi, udah lama nunggu? Dewi hanya terdiam. Mbak Dewi hanya terdiam, dia tidak menatap wajah Teguh. Dewi sangat kesal dengan sikap Teguh yang menyebalkan itu. Tumben lama, tanya si Mbak Dewi. Teguh turun dari motor, dia melepas helmnya dan membuka masker sembari tersenyum. Maaf sayang, kan baru selesai kerja. Oh iya, kita mau makan di mana hari ini? Kamu ada tempat yang enak gak buat kita makan bareng? Tanya Teguh. Dewi terdiam. Dia menatap wajah Teguh tajam-tajam. Kamu kenapa? Tanya Teguh. Kok bau minyak wangi? Yang beda ya? Enggak, yang biasanya. Gitu kan si Dewinya. Maksudnya? Tanya Teguh. Teguh menyadari dirinya habis mengantarkan teman sekantor yang bernama Rizka. Oh, aku tadi habis nganterin Rizka, maaf ya, aku baru kasih tahu. Teguh bilang gitu. Nganterin Rizka? Kamu nggak tahu aku udah nunggu lama dari tadi. Kamu lebih mentingin prioritasin si Rizka daripada aku. Iya, aku minta maaf. Dia nggak bawa motor dan orang tuanya juga nggak bisa jemput. Terpaksa aku yang nganterin dia pulang. Terpaksa kata kamu? Apa harus kamu yang nganterin sampai rumah? Sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Tanya Dewi. Dewi terus memberikan argumen panasnya kepada Teguh. Teguh bingung. Teguh mau ngomong apapun waktu itu memang salah dia. Ya udah. Aku minta maaf. Pinta Teguh sambil memegang kedua tangan si Dewi. Udahlah, aku capek. Aku mau sekarang kita putus, teriak Dewi. Putus? Tanya si Teguh. Kenapa? Kan kamu bagus. Kamu bisa lebih intens dengan si Rizka. Mulai sekarang jauhin aku, ucap si Dewi. Teguh mencoba membujuk Dewi. Dia nggak habis pikir kejadian itu bisa membuat Dewi semurka itu. Teguh mencoba membujuk Dewi lagi agar menarik kata-katanya dia. Dia tak habis pikir akan terjadi hal-hal seperti itu. Aku minta maaf, aku salah, aku tahu. Aku janji aku gak akan ngulanginnya lagi, kata si Teguh. Sudah berkali-kali loh. Ini bukan yang pertama kali atau 2 kalinya. Kenapa masih aja bersembunyi tangan? Teguh tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya merasa hancur berantakan, tak tahu harus bagaimana menyikapi Dewi yang cemburuan dan temperamental. Deh, ucap Teguh. Udah, gak usah hubungin aku lagi. Aku gak mau kamu di depanku. Aku gak mau lihat kamu lagi. Aku udah muak sama kamu, teriak Dewi. Kamu yakin mau putus dengan aku? Tanya si Teguh. Dia mendekati Teguh dan berbicara di hadapannya. Kenapa emang? Kamu takut? Hah? Aku punya hak untuk memilih jalan dan jodohku sendiri, jawab Dewi dengan sombongnya. Teguh tersenyum kepada Dewi. Kamu sombong, Dewi, ucap Teguh. Dewi menatap tajam wajah Teguh yang mulai aneh itu. Sekali lagi aku tanya sama kamu, apa kamu yakin bakal putus sama aku? Tanya Teguh. Yakinlah. Memangnya kenapa? Tanya Dewi. Jika kamu yakin aku akan membuat kamu menderita, Dewi, aku tidak rela
Sampai mati pun kamu dekat dengan orang lain selain aku. Aku akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kamu. Kamu harus menikah dan hidup bersamaku, jawab Teguh. Dewi meludahi wajah Teguh dengan kesal. Usaplah ludah kamu sebelum kamu meludahi diri sendiri. Semua perkataan kamu itu adalah buah akibat dari tingkah lakumu sendiri. Jika kamu menggangguku, aku tidak akan segan membunuhmu, teriak Dewi seperti itu dengan jelas sekali. Teguh tertawa lepas dan saat Dewi meninggalkan Teguh, lihat saja nanti Dewi, ucapnya. Dewi merasa keputusannya sangat buruk saat itu. Dia tak ada cara lain untuk meredakan masalah selain dirinya harus menghindar. Malam harinya Dewi menceritakan ini kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya hanya diam dan istilahnya memberikan sedikit-sedikit masukan kepada mereka. Pak Abdul dan Bu Jubed adalah ibu dan ayah dari Dewi. Pak, aku putus sama Teguh, ucap Dewi dengan wajah sedih. Kok bisa? Tanya Pak Abdul. Teguh selingkuh, Pak, ucap Dewi. Emangnya kamu tahu dengan mata kepala kamu sendiri kalau dia selingkuh? Tanya Bu Jubed, ibunya. Dia habis jalan bareng sama Rizka, sepertinya, jelas Dewi. Pak Abdul dan Bu Jubed memahami kisah percintaan mereka. Memang terkadang Dewi yang egois karena orang tuanya tahu lah sifat dan sikap Dewi gimana kalau di rumah. Mereka sebagai orang tuanya kan pasti lebih tahu kan. Wajar kalian seperti itu karena kalian berdua masih muda. Itu hanya penjelasan dari Pak Abdul untuk sebenarnya supaya meredakan emosi yang masih mungkin ada di Dewi. Tiba-tiba pintu digedok oleh seorang yang tidak dikenal. Dok, 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 seperti itu. Pak Abdul dan Bu Jubed terkejut mendengar itu. Siapa itu, Bu? Tanya Pak Abdul. Nggak tahu, Pak, jawab Bu Jubed. Dewi memberanikan diri untuk membuka pintu. Dewi mau kemana? Tanya Pak Abdul. Dewi membuka pintu dan terkejut ketika melihat bungkusan putih sudah ada di depannya. Pak, ini apa? Tanya Dewi sambil memegangi benda itu dan mengarahkannya ke hadapan Pak Abdul dan Bu Jubed. Pak Abdul segera bangkit dan berlari ke arah Dewi. Buang, cepat, buang! Tanya ucap Pak Abdul. Dewi bingung. Kenapa harus sampai berteriak-teriak untuk membuang bungkusan hitam berisi tanah itu? Dewi pun melemparkan benda itu. Namun ketika dia melemparkan benda itu, betapa terkejutnya dia. Dewi melihat sosok pocong yang berdiri di depan hadapannya. Pocong, Dewi, ucap Dewi. Dewi terjatuh saat itu juga. Pak Abdul dan Bu Jubed mencium bau tidak sedap atau seperti bangkai di area rumahnya. Bungkusan putih yang dilemparkan oleh Dewi itu menghilang dengan sekejap. Pak, Dewi kenapa? Tanya Bu Jubed. Dewi diserang, jelas Pak Abdul. Lalu muncullah suara tawa keras dari sekitaran rumah mereka. Bu, jaga Dewi sebentar, jelas Pak Abdul. Pak, Bapak mau kemana? Pak Abdul langsung berlari ke arah suara itu. Dia mendapatkan sosok pocong itu sedang berdiri tegak di depan rumah mereka. Siapa yang menyuruh kamu? Pak, tanya Pak Abdul langsung menuju ke arah pocong itu. Pak Abdul terkenal pemberani menghadapi hal semacam itu karena dia sangat meyakini bahwa sosok pocong itu adalah kiriman dari seorang. Sementara itu Bu Jubed masih syok dengan keadaan Dewi yang tiba-tiba pingsan. Tubuh Dewi tiba-tiba menjadi sangat dingin seperti orang tak bernyawa lagi, seperti mayat. Pak, Dewi, Pak, teriak Bu Jubed ketika keluar dari rumah untuk memanggil Pak Abdul. Pak Abdul segera kembali ke rumah warga di sekitar rumah Pak Abdul yang mendengarkan langsung keluar. Mereka penasaran apa yang terjadi dengan Dewi. Tubuh Dewi masih terkucur kaku di lantai. Pak Abdul segera membawanya ke sofa. Ada apa, Pak? Tanya lagi. Pak Abdul hanya terdiam. Bu Jubed merasa khawatir dengan keadaan Dewi waktu itu. Pak, gimana dengan keadaan Dewi? Tanya Pak
Bu Jubed. Pak Abdul masih terdiam. Dia menatap ke arah Bu Jubed. Ibu, tahu nggak Teguh di mana? Tanya Pak Abdul waktu itu. Ini pasti ada hubungannya dengan si Teguh. Sukma diikat. Sukma Dewi diikat, lebih tepatnya seperti itu. Ini pasti ada hubungannya dengan Teguh. Diikat. Pati Sukmo, tanya warga. Apa itu Pati Sukmo? Tanya Pak Abdul. Pati Sukmo adalah keadaan di mana Sukma tidak berada di dalam diri atau jasad seseorang. Dia disembunyikan di suatu tempat. Bisa jadi di tempat-tempat mistis atau mungkin yang sudah tidak ada di dunia nyata. Lalu gimana Pak? Apa ada cara untuk menyelamatkan Dewi? Tanya Bu Jubed. Mengenai itu aku kenal salah satu ustadz yang mampu untuk melepaskannya. Namun biasanya jika sudah seperti ini akan sulit juga, jelas orang itu. Jelas seorang warga yang mengetahui ada seorang ustadz yang memang dia bisa untuk menyelamatkan dari ikatan Pati Sukmo tersebut. Maksudnya, tanya Pak Abdul. Dewi bisa mati terbunuh, jelas warga. Pak Abdul langsung mendekati warga itu dan mencengkram kerah bajunya. Apa maksudnya? Tanya Pak Abdul. Orang yang sukmanya telah diikat harus diputuskan atau tidak dia akan disiksa oleh orang yang mengikat sukma itu. Berarti si Teguh brengsek itu orangnya. Pak Abdul pun meminta warga untuk menunjukkan kepada ustadz yang dimaksud guna untuk menyelamatkan Dewi. Pak Abdul dan Bu Jubed sudah kebingungan harus bagaimana mereka menghadapi situasi tersebut. Akhirnya para warga pun menunjukkannya kepada Ustadz Syarif. Dia adalah salah satu ustadz yang dipercaya bisa menghilangkan gangguan jin atau semacamnya. Tengah hari, rumah Pak Abdul. Ustadz Syarif mendatangi rumah Pak Abdul. Namun sekilas dia hanya berdiri di depan pintu. Mengapa Pak? Masuk, pinta Bu Jubed. Bu, tolong minggir dulu. Yang lain juga agak minggir. Anak ini sedang dikelilingi oleh banyak jin, jelas Pak Syarif. Pak Abdul dan Bu Jubed serta para warga lainnya mundur, minggir dari dekat Dewi. Ustadz Syarif membaca sebuah ayat dan kemudian dia menegakkan tangannya ke atas langit. Amin. Sesudah itu Ustadz Syarif menuju ke tempat Dewi. Dia meminta kursi untuk duduk di dekatnya. Dewi sedang diikat sukmanya, dan yang mengikatnya adalah mantan pacarnya sendiri. Setiap orang yang sukmanya diikat, maka dia tidak sadar terhadap dirinya sendiri, jelas Ustadz Syarif waktu itu. Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Tanya Pak Abdul, ayah dari Dewi. Mantannya ini mengirimkan banyak sosok untuk menjaga Dewi agar tidak disentuh oleh orang lain. Karenanya saya mengusir para makhluk itu, namun saya agak kesulitan ketika ingin menarik tubuh Dewi, kata Pak Syarif. Kenapa memangnya Ustadz? Tanya Bu Jubed. Dewi belum sadar, kita harus mendoakannya, membaca Al-Quran untuk agar Dewi terbangun, ucap Ustadz Syarif. Akhirnya Pak Abdul dan Bu Jubed meminta para warga agar membantunya dengan membaca Al-Quran tepat di jam 1 pagi itu. Apa warga pun mengerti akan maksud permintaan dari Pak Abdul dan Bu Jubed. Sedangkan Ustadz Syarif sendiri meminta izin untuk sholat 2 rakaat agar dia juga bisa menarik Dewi yang masih terikat waktu itu. Pertanyaan Dewi ketika sukmanya diikat oleh Teguh. Dewi melihat seluruh ruangan gelap. Dia tak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terikat. Kedua tangannya diikat rantai dan digembok, kedua kakinya dipasung serta mulutnya diikat oleh kain. Sangat mengerikan saat itu. Dewi hanya bisa menangis. Lalu datanglah seorang dengan tubuh dan suara yang sangat familiar di telinga Dewi. Dewi, ini aku, ucap orang itu. Dewi tak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk menjawab perkataan orang asing itu. Semakin orang itu mendekati Dewi, tubuh Dewi semakin sakit. Hingga akhirnya ketika orang itu membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah busuknya ke hadapan Dewi, Dewi sangat terkejut melihat pemandangan itu.
Orang itu membukakan kain di mulut Dewi dan membiarkan Dewi berbicara. Bajingan, kata Dewi. Apa yang kau mau dari dan di mana ini? Orang itu adalah Teguh. Teguh memasuki alam bawah sadar Dewi yang berniat untuk menyiksanya. Kamu berada di suatu tempat yang tidak ada satu orang pun masuk ke dalamnya. Sekarang kita hanya berdua. Tak ada orang lain dan hanya kita yang mampu menghabiskan waktu bersama. Kamu gila, jadi sosok pocong itu adalah kiriman kamu. Dasar iblis, mau-maunya kamu bersekutu dengan makhluk terkutuk agar bisa menyiksaku sampai seperti ini. Jelas Dewi. Teguh menampar pipi Dewi dengan sangat keras. Jaga mulut kamu, Dewi. Aku begini karena kamu. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi kenapa harus seperti ini jadinya? Tanya Teguh. Teriak Teguh dengan penuh emosi. Aku tak pernah sesekalipun mencintai manusia yang bersekutu dengan iblis. Bahkan untuk menatap wajahnya pun aku merasa muak. Bajingan cuy. Dewi meludahi wajah Teguh dan membuat Teguh kembali menyiksa Dewi. Saking kejamnya penyiksaan itu, Dewi menilai bahwa hidupnya akan berakhir di situ. Saking kejamnya, setiap kali Teguh datang, dia menyiksa Dewi hingga tubuh tak kuat lagi untuk menahan siksaan itu. Dewi merasa dia telah berhari-hari berada di tempat itu. Namun dalam kehidupan nyata, Dewi berada di situ hanya baru 1 hari penuh. Keadaan di rumah Bapak Dewi, pembacaan Al-Quran itu terus menggema di rumah Dewi. Ustadz Syarif mencoba untuk menarik Dewi kembali dari terkaman Teguh. Pak Ustadz, apa belum selesai? Tanya Pak Abdul. Beri aku waktu sebentar lagi. Aku telah menemukan Dewi, namun di sana ada seorang yang sedang menyiksa habis-habisan, jelas Ustadz Syarif. Siapa Pak? Tanya Pak Abdul. Entahlah. Aku yakin itu orang terdekat Dewi. Apakah Bapak tahu siapa dia? Tanya Ustadz Syarif. Pak Abdul hanya terdiam berpikir apakah benar-benar itu si Teguh. Itu Teguh, dia adalah mantan Dewi. Pak Abdul mengucapkan kalimat itu dengan penuh emosi. Ustadz Syarif kembali fokus. Ia mulai tenang, menenggelami alam bawah sadarnya. Semakin dalam Ustadz Syarif mendengarkan suara teriakan dan tangisan. Ah, cukup. Guh, pinta Dewi. Kamu selalu mencurigaiku. Aku mencintaimu, tapi kenapa kamu terus berprasangka buruk padaku? Tanya Teguh. Aku benci kamu. Telah mengkhianati waktuku, teriak Dewi. Terdengar suara prak. Sabetan demi sabetan mengarahkan ibu Dewi. Dalam dunia nyata, orang-orang sekitar Dewi terkejut melihat banyak luka. Astagfirullah, Gujubet, teriak salah satu ibu-ibu yang membacakan Al-Quran di sisi Dewi. Kenapa Bu? Tubuh Dewi penuh luka, sabet, jawab ibu-ibu itu. Astagfirullah nak, bangun. Pak Dewi, Pak, teriak Gujubet kepada Pak Abdul. Kenapa Bu Dewi? Pak Abdul langsung menuju ke tempat Dewi dan mendapati Dewi penuh dengan luka sabetan. Innalillah, nak, bangun, kamu harus lawan dia, kamu jangan lama-lama berada di sana, kata Pak Abdul. Ustadz Syarif terus mencari lokasi Dewi. Dia tak henti-hentinya mengucapkan kalimat thayyibah di mulutnya. Hingga akhirnya Ustadz Syarif menemukan Teguh dan Dewi berada di suatu tempat. Hentikan, teriak Ustadz Syarif waktu itu. Teguh menoleh ke belakang. Dia terkejut ketika ada manusia lain yang mampu menemukan lokasi penyiksaan Dewi. Kamu siapa? Tanya Teguh. Dengan berteriak, Ustadz Syarif mendekati Teguh, namun belum selangkah ia maju. Beberapa sosok menghalanginya. Nak, percayalah, kamu telah berada di jalan yang sesat, ucap Ustadz Syarif kepada Teguh. Biarkan aku sesat, aku buta karena cinta, aku benci pengkhianatan, jelas Teguh kepada Ustadz Syarif waktu itu. Kamu hanya membenci keadaan dan dirimu sendiri. Kamu lupa siapa orang dirimu sendiri. Kamu telah kehilangan dirimu yang sebenarnya. Apa kamu yakin tindakanmu ini benar? Tanya Ustadz Syarif. Teguh menunduk lesu. Sosok-sosok di hadapannya masih berdiri tegak untuk melindungi Teguh dari genggaman Ustadz Syarif, gangguan Ustadz Syarif. Sekarang kembalikan Dewi, kembalikan ke jalan, dan kamu harus kembali ke jalan Allah.
pintu taubat, pintu maaf masih terbuka buat kamu. Haha, aku tidak butuh taubat, aku hanya butuh Dewi terus berada di sisiku. Astagfirullahaladzim. Kamu ustadz yang dikirimkan oleh bapaknya Dewi kan? Kemarilah, mari kita uji kekuatan. Aku tak takut, teriak Teguh. Astagfirullah. Sesungguhnya orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang merugi. Jelas Ustadz Syarif. Jangan kebanyakan dalil. Semua sosok ini yang akan menghancurkanmu. Jika kamu mati di tempat ini, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Karena di sini adalah tempat Pati Sukmo, jelas Teguh. Jika kau mati, apakah kau yakin tubuhmu akan diterima di dunia serta di akhirat? Pertanyaan balik Ustadz Syarif ini membuat Teguh geram. Dia pun duduk silah di depan Dewi. Begitu juga dengan Ustadz Syarif yang sudah siap lebih dahulu dengan memilin-milinkan tasbihnya. A'udzubillahi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Mati kau, teriak Teguh. Belum selangkah sosok-sosok itu mendekat, Ustadz Syarif lebih dahulu menggebrak tangannya ke bumi dan menciptakan ledakan besar. Dari ledakan itu juga berpotensi besar menyerang balik Teguh hingga tubuhnya terpental di dekat Dewi. Dewi teriak sekencang-kencangnya, memanggil nama Teguh. Mulut Teguh mengeluarkan banyak darah. Dadanya seperti kepanasan akibat kena dampak ledakan itu. Ustadz Syarif langsung berlari arah Teguh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teguh meninggal dalam perkelahian antar sukma. Ustadz Syarif menutup mata Teguh dan menatap wajah Dewi. Dia telah meninggal dunia juga di dunia nyata, kata Ustadz Syarif. Dewi menangis sekencang-kencangnya. Pak Syarif melepaskan ikatan tali itu dan Dewi langsung memeluk Teguh. Sudah saatnya kamu harus pulang, nak, kata Ustadz Syarif. Tapi bagaimana dengan Teguh, tanya Dewi. Dia telah tewas. Dewi tetap memeluk tubuh Teguh yang bersimbah darah itu. Ustadz Syarif menarik paksa Dewi dan meninggalkan Teguh seorang diri di tempat itu. Menjelang subuh, Teguh, Dewi terbangun dan dari pingsannya. Para warga dan keluarga Dewi berduyun-duyun mendatangi Dewi. Sebenarnya apa yang terjadi, nak? Sebenarnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, nak, kamu sudah kembali, ucap Jubair dengan terharu. Bu, Teguh di mana? Tangis Dewi. Ustadz Syarif juga telah sadar namun tubuhnya langsung lemas. Ustadz, Dewi sudah sadar, ucap Abdul. Alhamdulillah, jawab pelan-pelan Ustadz Syarif waktu itu. Ustadz tidak apa-apa, tanya Pak Abdul. Pak, tolong ambilkan saya air putih, pinta Ustadz Syarif. Baik Pak, jawab Pak Abdul. Pak Abdul menyerahkan air putih itu kepada Ustadz Syarif. Pak Abdul melihat kondisi Ustadz Syarif seperti orang kehabisan tenaga. Apa yang terjadi, Ustadz, tanya Pak Abdul. Teguh itu memiliki guru spiritual yang sesat dan Teguh sendiri sudah menjatuhkan diri pada kesesatan itu. Lantas bagaimana dengan Teguh, tanya Pak Abdul. Ustadz Syarif mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim untuk menenteramkan hatinya. Dia meninggal dunia. Dia mempertaruhkan sukmanya untuk berkelahi denganku di tempat yang tak bisa orang bisa temukan. Tiba-tiba Dewi langsung berlari ke arah Ustadz Syarif. Pak Ustadz, di mana Teguh sekarang? Tangis Dewi. Pak Abdul langsung membawa Dewi keluar agar Ustadz Syarif bisa tenang sejenak untuk beristirahat dan menenangkan untuk memulihkan tenaganya. Pak Ustadz, Teguh di mana? Kenapa kamu membunuh Teguh? Dewi sadar Teguh yang hampir membunuhmu. Kamu tidak boleh istilahnya memberikan kalimat-kalimat yang baik untuk dia. Dia memang sudah tidak pantas lagi untuk dicintai atau untuk kamu jaga. Dialah orang yang ingin membunuhmu waktu itu. Pak Abdul langsung membawa Dewi keluar. Ucapan Pak Abdul itu membuat Dewi frustasi. Dia sangat mencintai Teguh, namun cintanya berada dalam hubungan yang salah. Dewi terus menangis dan menatapi kematian Teguh seperti yang telah disebutkan Ustadz Syarif. Ustadz, bagaimana sekarang, tanya Pak Abdul. Sudah berakhir, Teguh telah tewas, ucap Pak Syarif. Pak Abdul mengangguk paham. Dia pun membawa Dewi keluar dari tempat Ustadz Syarif. Namun ada kejanggalan dalam diri Ustadz Syarif. Siapa yang melakukan ini semua pada Teguh? Di lain sisi, menurut narasumber lain, kamu tak akan
wabarakatuh.